berjalan ini sangat kita perlukan waktu nanti kita belajar gelombang stasioner. Artinya kalau Ananda mau berhasil menguasai gelombang stasioner, maka kalian harus mahir konsep gelombang berjalan ya. Oke. Sekarang kelihatan nggak di layar itu gambar? Kelihatan, Pak. Iya. Nah, jadi perhatikan dulu ya, Bapak jelaskan. Kemarin kita sudah sebutkan berdasarkan amplitudo itu gelombang itu ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner ya. Nah, kalau gelombang berjalan kemarin gelombang yang bagaimana? Gelombang dalam merambat iya, amplitudo tidak berubah ya. Amplitudo tidak berubah atau tetap. Nah, yang dinamakan dengan amplitudo itu yang mana? Amplitudo itu artinya ya adalah simpangan terjauh. Jadi amplitudo itu artinya adalah simpangan Terjauh. ya terjauh. Tahu nggak arti simpangan itu apa maksudnya? Simpangan terjauh. Jadi sebenarnya begini Ananda, kalau kita belajar tentang gelombang, yang dimaksud dengan persamaan gelombang itu adalah persamaan simpangannya. Jadi kalau misalnya ini ada pegas ini bergetar naik turun ya. Nah, ini dia bergetar naik turun. Bisa dibayangkan toh? Lalu kalau kita hubungkan dengan tali sedemikian rupa, maka pada tali akan terbentuk pola gelombang. Karena ada aliran energi yang diperoleh dari getaran yang merambat melalui medium tali, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, gelombang pada tali ini adalah salah satu bentuk gelombang berjalan. Karena tali, kalau misalnya panjang tali itu adalah segini ya, kita katakan misalnya panjang talinya itu L. Kita misalkan panjang talinya L. Ini panjang tali L. Ini panjang talinya L. Panjang tali sama dengan L. Panjang talinya tetap, tapi seolah-olah pada tali ini karena ada pola gelombang, dia bergerak gitu, bergerak ke kanan. Dan dia kalau ini bergerak, ya, ini bergerak, ini juga akan ikut bergerak ke arahnya itu adalah ke kanan ya. Dia menjauhi sumber getarnya. Nah, karena dia bergerak itu kan ada kecepatannya toh. Nah, itu kita sebut sebagai kecepatan rambat. Nah, V ini adalah cepat rambat. Nah, gitu. Nah, yang mana yang dimaksud dengan amplitudo? Amplitudonya itu sebenarnya gini. Kalau misalnya pada tali pola gelombangnya itu kita ambil garis bantu. Misalnya ini garis bantu itu garis tengah ya. Sebagai acuan saja sebenarnya. Maka yang disebut dengan amplitudo itu adalah simpangan terjauhnya. Kalau sumbu yang warna hijau ini adalah sumbu mendatar acuannya, yang tertinggi itulah sebenarnya amplitudo. Yang mana amplitudo berarti nak dari gambar ini? Yang mana? Yang paling tinggi dari pola gelombang yang ada pada tali? Yang mana paling tinggi? Halo? Yang mana paling tinggi? Dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Yang mana paling tinggi dari pola gelombang ini? Yang mana? Inilah yang puncak-puncak ini toh? Ya. Iya kan? Iya. Nah,
Jadi ini simpangan. Kenapa disebut simpangan? Karena kan acuannya yang sumbu mendatar ini kan. Nah, jadi simpangannya ini sebenarnya dia terus berubah pada posisi-posisi tertentu. Dan pada tali itu, titik-titik yang ada pada tali, titik-titik itu bergetar naik turun sebagaimana bergetarnya sumbernya ini, yaitu pegas. Nah, jadi kalau misalnya ini titik puncak, dia nanti suatu saat akan berada di sini, akan di bawah, akan di titik sumbu ini, nanti di bawah, kadang-kadang dia di sini. Jadi yang titik puncak yang berada di area negatif ini juga amplitudo, cuman dia negatif. Nah, ya, ini negatif. Jadi kalau kita tuliskan, ya, ini adalah amplitudonya. Yang di sini ini amplitudo juga, tapi dia amplitudo yang bernilai Negatif. negatif, ya. Gitu, amplitudo yang bernilai negatif. Jadi pada tali ini bergetar ya. Jadi titik-titik yang ada pada tali ini bergetar. Nah, posisi titik pada setiap tali itulah yang disebut sebagai simpangan. Kalau misalnya Bapak ambil di sini ada titik pengamatan, Bapak buat di sini misalnya titik P. Mana lebih tinggi, titik P atau amplitudo? Mana lebih tinggi? Amplitudo. Nah, jadi titik P ini ketinggiannya dari garis kesetimbangan namanya apa? Apa namanya itu, Nak? Halo? Apa namanya ini? Ini titik P dari garis kesetimbangan ini, garis mendatar ini. Ini namanya apa? Apa namanya? Dengar suara Bapak nggak ini? Yuk. Nah, ini apa namanya? Kalau tadi dari mendatar ke titik tertinggi amplitudo ya. Nah, ini amplitudo nih. Ini amplitudo. Yang ini apa namanya? Dari sini kemari. Minus amplitudo. Tapi kalau di titik P dari sini kemari ini namanya apa? Namanya adalah sim. Ini apa ini? Iya, namanya simpangan. Simpangan simbolnya Y di titik P gitu. Paham? Jadi titik-titik dimanapun pada tali, kalau dia diacu pada garis mendatar ini, itu namanya simpangan. Nah, jadi pada prinsipnya persamaan gelombang itu adalah persamaan simpangannya. Jadi Bapak buat di sini. Persamaan gelombang, ya, ini sebenarnya adalah persamaan simpangan. Apa tadi arti simpangan? Simpangan itu artinya jarak titik tertentu dari garis setimbang ya, garis timbang atau acuan. Kenapa dia disebut ini garis setimbang? Kalau misalnya ini bebannya, yang hitam ini kan beban. Kalau nggak lagi bergetar, dia diam toh. Ya. Nah, ini kan posisi beban yang diam itu kan di sumbu yang warna hijau ini kan, Nak? Nah, jadi waktu dia diam itu keadaan setimbang. Makanya kita sebut simpangan itu adalah jarak titik-titik pada gelombang tali. Ya. Maka di sini disebut tertentu. Kenapa tertentu ya? Macam-macam titiknya di mana-mana gitu kan. Tergantung tinjauan kita. Nah, jarak dia terhadap garis setimbang, garis acuan, itulah yang disebut sebagai simpangan. Tapi untuk simpangan terbesarnya itu disebut apa? Simpangan terbesarnya tadi disebut apa?
Amplitudo. Nah, itu amplitudo. Jangan lupa loh ini, Nak. Coba Bisa difahami? bisa ulang. Oke, sekarang Bapak lanjutkan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menemukan persamaan gelombang atau persamaan simpangan gelombang berjalan. Nah, kita coba lihat di halaman berikutnya. Ya. Misalnya gini, Bapak coba lukis lagi. Kita ambil ini. Masih kelihatan di layar? Masih Pak. Apa yang kelihatan di sana? Gambar. Oke, kelihatan toh? Nah, sekarang Kelihatan. baik. Sekarang kita coba bahas bagaimana bentuk persamaan gelombang berjalan. Nah, coba perhatikan. Arti gelombang kemarin apa? Masih ingat gelombang itu apa? Getaran yang apa? Nah, berarti kita awali dulu dari persamaan getaran. Nah, jadi kalau mau tahu persamaan gelombang berjalan bagaimana, kita awali dari persamaan getaran. Ya, persamaan Getaran. getaran. Persamaan getaran itu kan ada di pegas ini kan? Karena pegasnya bergetar toh. Ini pegasnya ini bergetar nih. Ini arah getar. Arah getar. Nah, gitu ya. Kita buat apa namanya? Ini garis timbangan ya. Ini garis timbangan. Oke. Nah, sekarang persamaan getaran kalau Ananda ingat itu dipelajari di kelas 10 ya, kalau nggak salah. Kelas 10 ya. Itu persamaan getaran karena dia bolak-balik. Kalau getaran bolak-balik itu dia sinusoidal ya. Jadi Y sama dengan besarnya simpangan dikali dengan sinus Sudut. ya, sinus sudutnya. Bagus. Ini kan persamaan getaran kan? Nah, karena dia persamaan getaran itu terus bergerak berdasarkan waktu, maka sudutnya ini itu kalau kita terjemahkan lagi berdasarkan persamaan trigonometri itu adalah Omega dikali T. iya, bagus, omega T. Ya. Nah, ini kan kita tinjau di titik O. Ya, ini titik asal. O itu adalah titik asal. Nah, nih. Jadi persamaan di titik asal ini adalah Y sama dengan A sin theta. Atau kalau kita ganti tetanya tadi, berarti ini adalah A sin omega T. Kali T. Itu di titik asal. Karena ini titik O, ya kita buat titik O ya. Tuh. Bisa difahami nih, omega T0 itu adalah pengganti theta. Berarti kalau kita mau mendapatkan persamaan gelombang berjalan, kita harus tinjau satu titik yang berada pada area gelombang ini. Karena kalau di titik O ini kan belum ada gelombang nih, cuma ada getaran aja. Tapi kalau di tali sudah ada gelombang, karena energi dari getaran merambat melalui medium tali. Jadi kita tinjau saja misalnya titik tertentu yang mau kita tinjau itu titik pengamatan. Kita misalkan titik pengamatan itu titik P gitu ya. Yang mana jarak titik P itu kalau kita tinjau dari titik asal getaran, kita tinjau misalnya titik asal getarannya itu di sini. Ya, di sini. Ini anggap lurus ya, Nak. Nah, kita tinjau. Nah, ini jarak dari titik asal getaran, titik O-nya itu di sini ya. Ini kita benahi dulu. Oke. Nah, titik asal getarannya itu di sini di O ya. Nah, jadi kita misalkan bahwa jarak titik O ke titik P, kita misalkan aja X. X ini apa, Nak? Jarak dari asal getaran ke titik apa ini? Pengamatan tadi titik P kan?
Terputus koneksinya Ines. Halo. Coba tanya Ibu Wanda. Laptopnya mati atau bagaimana? Nggak bisa lihat lagi. Wifi-nya mati, Pak. Kenapa mati? Mati lampu? Enggak, Pak. Jaringannya, Pak. Sekarang udah connect lagi. Sudah connect lagi ya? Oke. Baik. Ayo, balik. Masih kelihatan di layar? Mati aja. Oke, bisa dilanjutkan Ananda. Oke, baik. Jadi titik P itu berjarak X dari titik asal getaran. Makanya nanti di persamaan gelombang berjalan itu ada besaran X. Nah, berarti kalau kita mau mendapatkan persamaan gelombang, ya, kalau kita mau mendapatkan persamaan gelombangnya, sebenarnya adalah bagaimana kita memperoleh persamaan getaran di titik P. Kalau persamaan getaran saja kan di titik O. Kalau persamaan gelombang berarti bagaimana cara kita mendapatkan persamaan getaran di titik P. Kita buat aja YP gitu. Nah, berarti YP ini apa? Berarti A sama kayak yang getaran ini, sinus omega. Kalau di titik asal getaran T0, berarti kalau dia di titik P adalah TP. Iya, bagus. Ya, jadi TP ya. Apa itu TP? Tebar pesona. TP itu adalah, kita buat nih, waktu lamanya titik P bergetar ya. Gini kita buat TP adalah lama titik P bergetar ya. Oke, sekarang kalau gelombang ini asal muasalnya muncul dari getaran pegas, mana lebih dulu bergetar, P atau O? Iya, bagus Ananda. Karena kan yang duluan bergetar O. Kan nggak mungkin O bergetar, P langsung bergetar kan? Nah, jadi masih ada waktu yang dia perlukan untuk energinya itu merambat dari titik O ke titik P. Nah, inilah yang namanya tadi cepat rambat. Nah, cepat rambatnya itu ya, kalau kita tinjau dari O ke P, rumus cepat rambat kalau di GLB, gerak lurus beraturan, apa? Rumus kecepatan. Rumus kecepatan. Jaraknya kan X ya, dari 0 ke P kan X kan? Bagi Jarak per T. T apa? T dari berjalan dari O ke titik P kan? Nah, top gitu. Top. Nah, jadi V itu adalah X jarak O ke P dibagi dengan waktu tempuh dari O ke P. Bisa difahami? Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya, apa kaitan TO? Ini kan di sini ada titik asal bergetar, lamanya titik asal getaran ya. Ada TOP, ada TP. Nah, apa hubungannya? Tadi kalian sudah tahu, duluan bergetar TO kan daripada TP, karena masih ada TOP kan, Nak? Dipikir ya, bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Kan TO dulu bergetar, baru ada TOP, baru muncul TP kan? Nah, secara matematis itu kita bisa tulis gimana? Kita tulisnya jadi gini. TO itu adalah TOP, kan lamanya berjalan dia dari O ke P kan? Baru tambah si TP itu sendiri. Jelas? Kita butuh TP kan? Nah, berarti kalau kita butuh TP, TP itu kalau ini lompat jadi apa? Apa kurang apa?
TO. TO. Masya Allah, mantap Ananda. TO kurang TOP kan? Ya. Nah, berarti kita udah bisa ganti nih. Nah, kita udah bisa ganti ya, YP ya sama dengan amplitudonya sin omega. Nah, gantikan TP sama ini tadi. TO dikurang TOP. Bagus. Oke. Bisa difahami? Nah, TOP tadi apa ini? Kalau V adalah X bagi TOP, berarti kalau misalnya kita ambil TOP-nya jadi apa ini? Kita butuh TOP. Berarti TOP sama dengan X per X. Iya, X per T kan? Nah, itu kita substitusi ke persamaan gelombang ini. Ya, persamaan gelombang ini. Ingat ya, TOP itu X per P kan? Nah, berarti kita bisa tulis ini menjadi YP sama dengan A sin omega T0 TO kurang X per X per V. P. Gitu. Bisa difahami? Bisa paham sampai sini? Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya, Nak. Oke. Nah, sekarang masih ingat kan omega itu apa rumusnya? 2V kali N. 2πf ya boleh ya. 2pi kali F. Atau kalau misalnya gunakan periode berarti 2V per T. bagus. Masya Allah, mantap Dina. Satuannya radian per sekon ya. Nah, sekarang kita ganti itu. Sehingga ini menjadi YP sama dengan A sinus omeganya kita ganti menjadi 2V per T. ya 2pi per T dalam kurung T0 kurang X per V. Nah, gitu ya, Nak. Nah, jadi ini bisa kita kalikan ke dalam. Si T-nya saja. Berarti YP sama dengan A sin 2pi. Nah, ini T-nya kita kalikan ke dalam, tapi T-nya di bawah ya, Nak. T0 per T T kurang X per V. T kali V. Masih ingat nggak rumus cepat rambat itu apa? Lambda per T kan? Atau lambda F kan? Kalau pakai periode kan cepat rambat kan lambda per T. Berarti kalau misalnya Bapak cari lambda itu apa? Iya, T kali V kan? Berarti ini kan bisa kita ganti toh? Ini. Ya kan? Berarti YP sama dengan A sin 2pi T0 per T kurang X per lambda. Nah, jadi ini adalah persamaan gelombang berjalan. Ya. Tadi tanda minus itu kan menunjukkan dia bergerak ke kiri atau ke kanan tadi gelombangnya. Ke Ke kanan. Berarti nanti kalau seandainya ada tanda plus di koefisien X-nya, berarti dia bergerak ke kiri. Nah, gitu. Kalau dia minus, dia bergerak ke kanan. Nah, jadi secara umum dari persamaan ini kita bisa tulis gini. Ya, kesimpulannya ya, secara umum gelombang berjalan kita tuliskan ini kan Y di titik P kan tadi kan, masih ingat Y di titik P tadi kan, Nak? Nah, kita buat aja karena kita udah membahas gelombang berjalan Y secara umum ya, Y gitu. Berarti Y sama dengan apa? Y sama dengan A sin 2pi T0 kan waktu di titik O, kita buat umum berarti T saja ya. Ya, kita buat T saja per T kurang X per lambda. Nah, ini bentuk yang pertama. Nah, bentuk yang kedua, coba kalikan 2pi ini ke dalam semuanya. Atau kita buat gini. Atau kalau kita jabarkan ke dalam Y sama dengan sin
2pi masukkan ke dalam, berarti 2pi per T kali T kurang 2pi X per lambda. Nah, jadi besaran 2pi per lambda itu sering juga disebut sebagai bilangan gelombang. Ini satuannya meter pangkat min 1. Ini adalah bilangan jumlah gelombang. Bukan jumlah gelombang, bilangan gelombang saja. Bilangan gelombang ya. Oke. Nah, berarti karena 2pi per T itu tadi omega, berarti ya ini bisa jadi apa? A sin omega T kurang KX. Nah, ini persamaan yang kedua. Nanti dua bentuk persamaan ini kita pakai waktu menjabarkan gelombang stasioner. Kalau mau diperumum lagi, berarti kita buat begini. Y ya. Kita buat lagi, maka gelombang berjalan itu Y sama dengan A sin omega T. Kita buat plus minus. Nah, kita buat plus minus. A-nya juga kita buat plus minus. Tergantung nanti getaran pertama amplitudenya positif atau negatif. Kayak yang ini, gambar soal kita ini. Ini A-nya positif atau negatif yang pertama? Kalau ke atas. Ke atas loh ini. Positif. Nanti kalian pilih amplitudenya positif ya. Amplitudenya kalian pilih yang positif. Karena dia pertama di titik O, amplitudenya plus. Tapi kalau nanti geraknya ke bawah dulu, itu baru gunakan min. Terus karena cepat rambatnya ke kanan, berarti nanti gunakan yang di sini minus ya. Nah, jadi kita bisa menjelaskan ini tergantung plus minus tergantung arah amplitudo awal di titik asal getaran ya nak. Kalau ini plus minus bergantung arah rambatnya. Kalau arah getaran itu mempengaruhi amplitudo ya, kalau dia arah getaran. Tapi kalau arah rambat itu mempengaruhi nilai yang di sini. Dia akan bernilai plus kalau gerak kemana? Ke kiri. Dia bernilai min kalau dia bergerak ke kanan. Nah, gitu. Bisa difahami Ananda? Jelas? Oke.